Inilah makanya yang dibilang Dajjal. Dajjal Ya'juj Ma'juj ini di zaman ini. Mau berangkat kemana, sistemnya bagaimana, sudah sangat teratur. Begitulah penyusunan ini, Dajjal nih. Karena sudah bersatu, bercampur baur, yang dibilang besar itu banyaknya. Kuat itu karena memang kekuatan kecanggihan ilmunya. Jadi apapun yang dia bisa lakukan, Allah izinkan. Tetapi di sini menjadi berat. Karena apa? Manusia cenderung melihat kepada yang nampak. Menyembah itu kan mengikuti dengan tunduk patuh. Jadi lebih banyak mengikuti kepada yang nampak. Indahnya dunia, harta, pangkat, pujian, dan sebagainya itu cenderung diikuti oleh manusia. Yang ini mati, ini tidak mampu melihat kebenaran. Inilah Dajjal. Jadi di orang, di manusia, Dajjalnya itu. Jadi kalau kita di akhir zaman ini belum mampu mengenal diri, ini mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Jadi saya mau menjelaskan ini saya lihat penting karena sekarang orang melihat misalnya yang dikatakan Dajjal, Imam Mahdi itu sangat bervariasi. Jadi Dajjalnya di mana, Al-Mahdinya mana? Ini kayak seperti bingung orang. Jadi saya jelaskan sedikit ya tentang mulai dengan kehidupan ini diawali dari mana? Bismillah. Saya menggambarkan 3, tapi nggak bulat kali ya, nggak apa-apa ya. Ini ibarat sama lah. Ini dunia ini, bumi ini. Jadi di awal kehidupan itu dunia sama, tapi orangnya itu besar-besar. Ini zaman Nabi Adam. Ini kira-kira ya. Jadi walaupun sedikit orangnya, tapi sudah penuh buminya. Itu zaman awal. Kemudian zaman pertengahan. Ini di zaman ini udah agak kecil. Nabi Nuh, udah, kalau ini semua masih manual, kerja dengan tangan, sangat primitif. Tapi di sini ini udah diajarkan keterampilan teknologi sederhana. Buat kapal, udah mulai berlayar. Ini. Kemudian kita ini, zaman kita, karena nggak tahu kecilnya semana, kayak ginilah. Saking banyaknya nih. Jadi perintahnya sama. Perintah dari awal sampai akhir itu sama. Menjelajah, memperhatikan dunia ini. Jadi ini mampu, di sini mampu juga. Ini dengan berlayar, tapi orangnya masih lumayan besar, jadi masih mampu menguasai perjalanan. Di sini karena orangnya sudah kecil-kecil sekali. Ini Allah memberikan untuk kita mampu menjelajahi dunia ini dengan teknologi. Jadi mau kemana naik pesawat, mau bicara tinggal telepon, sampai juga berita
Kalau ini kalau mau ngundang harus jalan kaki. Kalau ini beginilah ceritanya. Ya. Subhanallah. Nah, yang saya mau sampaikan, pengganggunya atau musuh yang Allah jadikan setan dan iblis sebagai musuh yang nyata itu yang sama dalam arti beda titelnya. Nah, ini udah pernah saya bahas ya. Jadi kalau di sini ini untuk gambarannya. Ini manusianya kan besar-besar nih. Masih terpisah. Ini iblisnya masih kecil-kecil. Sesuai dengan ilmu yang ada. Artinya iblisnya masih tingkat awam juga, karena orangnya awam. Yang di sini di pertengahan ini begitu juga. Ini kecil, tapi ini udah mulai kecerdasannya juga udah mulai. Iya, jadi ini udah ada samiri. Ya. Nah, ini iblis biasa kan, yang pertama. Nah, di sini karena saking sudah banyaknya, ini nggak terpisah lagi. Antara manusia dan iblis. Iya, udah nggak terpisah lagi. Begini, yang mana dia dengan ininya nggak nampak lagi bedanya. Inilah makanya yang dibilang Dajjal. Kenapa Dajjal? Dajjal Ya'juj Ma'juj ini di zaman ini. Karena besar itu banyak. Jadi kan digambarkan besar, kuat. Jadi kalau semua sudah sangat teratur. Kayak mana kondisi kehidupan manusia dalam bidang duniawi, begitulah kita nampak melihat dia. Sudah sangat teratur. Jadi sudah sangat lihai. Misalnya kita lihat kalau di zaman kita ini mau berangkat kemana, sistemnya bagaimana, sudah sangat teratur. Begitulah penyusunan ini Dajjal nih. Inilah dia. Karena sudah bersatu, bercampur baur, yang dibilang besar itu banyaknya. Kuat itu karena memang kekuatan kecanggihan ilmunya. Jadi apapun yang dia bisa lakukan, Allah izinkan semua itu dipenuhi. Jadi ini semua tuntutan untuk manusia itu sama. Dari zaman awal sampai zaman akhir, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Nah, sama. Tetapi di sini menjadi berat. Karena apa? Manusia cenderung melihat kepada yang nampak. Menyembah itu kan mengikuti dengan tunduk patuh. Jadi lebih banyak mengikuti kepada yang nampak. Indahnya dunia, harta, pangkat, pujian dan sebagainya itu cenderung diikuti oleh manusia. Memang Bu, yang bukan hakim masa yang jika bisa, yang bangkit mempunyai. Yang tidak kena bisanya kita. Kayak mana? Hakim masa kan bukan orang lagi yang jika lagi yang kena bisa. Ya. Itu Dajjal itu dia kan yang seperti pernah saya gambarkan gini. Kalau ini jasad, ini ada hati, yang hati ini kan yang menghadap kepada
gaib kepada dunia. Nah, jadi inilah yang menghadap kepada dunia yang kiri, ini yang menghadap kepada gaib. Jadi ini penglihatannya yang jelas ini. Nah, sedangkan yang ini mati, nah, ini tidak mampu melihat kebenaran. Inilah Dajjal. Jadi di orang, di manusia, Dajjalnya itu. Paham? Nah, jadi di manusia jangan dibayangkan yang hitam besar, dan yang mampu membunuh Dajjal ini adalah Nabi Isa. Maksudnya apa? Nabi Isa itu adalah ilmunya ilmu hakikat, ilmu kesadaran. Jadi memahami Al-Quran ini yang dipahami itulah ilmu Nabi Isa. Nah, seperti yang saya jelaskan itu. Nah, jadi yang mampu meruntuhkan Dajjal ini adalah ilmunya Nabi Isa. Paham? Jadi masing-masing yang mau selamat, berarti dia harus mengikuti yang disampaikan oleh Nabi Isa. Al-Quran disempurnakan oleh Rasulullah, tapi dasarnya yang dipahami itulah ilmu Nabi Isa. Tapi kan masih cerita para ulama berarti. Udah pernah saya jelaskan itu, ya. Kenyataannya. Ya. Udah pernah saya jelaskan yang tentang itu. Tapi intinya jangan memahami hadis itu dengan kulitnya. Buka dulu kulitnya, lihat dalamnya. Baru dapat. Ini karena kita di zaman yang beda, bukan di zaman seperti yang lalu. Ini kita di zaman akhir. Zaman akhir ini harus segala sesuatu harus jelas. Buka dulu kulitnya, baru pahami isinya. Itu baru dapat. Kalau kita cuman baca begitu aja, anak-anak mengerti. Tapi sekarang kita harus menjadi dewasa. Inilah untuk menang melawan musuh. Kenapa kita harus dewasa? Yang didewasakan apa? Jiwa kita dengan kesadaran. Anda paham? Iya. Nah, inilah saya mau menjelaskan. Berarti nyata bahwa tilawah Allah yang iman. Iya. Benar. Nabi Isa nanti. Iya, tapi itu ruhnya. Jangan dibayangkan turun terbang dari langit, datang, tidak akan ada. Ya. Karena semua beginilah kehidupan itu. Karena kiamat itu datangnya dengan tiba-tiba, baktatan itu tiba-tiba. Ya. Jadi orang hampir yang nggak percaya, nggak menyadari, tahu-tahu udah terjadi. Ya, memang takut kita itu karena inilah posisi ini sangat mengerikan. Musuh dan kita sulit untuk kita bedakan. Diri kita sendiri. Ketika kita susah, marah, itu siapa? Jadi kalau ini kita masih belum mengenali yang mana musuh, senjata musuh apa, habislah kita. Kita pikir teman, padahal itu musuh. Nah, inilah di zaman kita ini. Kenapa kita harus kenal betul musuh kita? Karena musuh kita dalam diri kita sendiri. Misalnya ini seseorang
yang mampu mengenali siapa musuhnya, siapa dirinya, siapa Robbinya, dia akan menularkan kepada yang lain pengenalan itu. Nah, ini sekarang kan teknologi kan udah canggih. Walaupun satu ini akan bergerak, siapa yang menggerakkan? Allah. Karena dunia ini memang dirancang sebegitu untuk menjadi laboratorium bagi ruh. Laboratorium untuk membuktikan sabar dan syukur kita. Ini udah sering saya jelaskan. Subhanallah. Jadi kalau kita di akhir zaman ini belum mampu mengenal diri, ini mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Yang mana kita itu yang bersyukur, yang bersabar, yang semangat jihad. Karena dunia ini semua sudah diatur di skenario, ilmu orang akhir zaman ini, ilmu dunianya udah sangat canggih, maka tuntutan ilmu agamanya juga harus canggih. Ilmu agama yang canggih yang langsung ke sumber. Ada apa-apa, tidak menyalahkan siapa. Tapi ingat, ya Allah, saya ini ada melakukan kesalahan, ampuni hamba ya Allah. Kita harus ingat begitu. Begitu ada masalah, jangan menyalahkan orang. Diri kita sendiri. Ujian itu kan cuma dua. Senang dan tidak senang. Kalau tidak senang, berarti ada masalah. Atau ada ujian untuk kita bisa naik kelas. Kalau senang, itu juga ujian. Jangan terlalu senang, karena ujian yang menyenangkan itu jauh lebih sulit dibanding dengan ujian yang tidak menyenangkan. Ujian yang yang tidak menyenangkan itu justru membawa kita untuk kita sadar. Tapi ujian yang menyenangkan itu biasa menjadi orang lupa. Nah, sampai di sini tadi tentang Dajjalnya udah paham ya. Jadi yang mata hatinya yang hidup hanya untuk kesenangan dunia, cinta dunia. Jadi kalaupun dia ibadahnya cuman untuk memperlihatkan. Jadi hanya di lisan, tidak di hati. Hatinya belum takut kepada Allah. Subhanallah. Jadi ini masih terpengaruh. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana Al-Mahdi dan Dajjal itu dan Nabi Isa. Tapi udah pernah saya bahas itu ya. Mungkin dilihat balik tuh. Itu ya kita melihat, tapi prosesnya bukan seperti satu malam ajaib sekali. Tidak, kata satu itu tidak banyak. Ya, kata satu itu tidak banyak. Dua itu pertengahan, tiga itu banyak. Jadi satu malam itu berarti nggak banyak malamnya. Bukan satu malam langsung jadi orang hebat, orang mengerti ini tuh enggak. Jadi itu makanya maknanya harus dipahami, dibuka, hadisnya dibuka, dipahami. Ya, betul. Jadi karena apa? Itu kan disampaikan masih zaman sebelum zaman ini. Hadis itu kan disampaikan masih di zaman dulu, di mana orang belum mengenal yang seperti kondisi kita ini. Jadi cara itu adalah cara terefektif untuk menyampaikan kepada orang-orang dahulu. Misalnya di akhir zaman itu pengganggunya itu Dajjal namanya, besar, hitam, kuat. Jadi terbayang orang dulu itu begitu, untuk memudahkan penyampaian. Tapi di zaman ini kita
yang menghadapi itu ternyata tidak begitu. Karena apa? Sekarang manusianya udah canggih, ilmu dunianya udah tinggi. Jadi tuntutan ilmu agamanya juga harus tinggi. Nah, jadi memahami perkataan. Karena di surah Al-Kahfi itu di bagian tentang Ya'juj Ma'juj, itu kaum yang hampir tidak memahami perkataan di zaman yang akhir. Itu. Inilah kaum kita, tidak memahami perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Allah. Kita nggak paham. Kalau kita paham perkataan Allah, insya Allah ini kita mengerti. Jadi inilah yang kita harus balik memperbaiki. Subhanallah. Jadi harus kita berusaha. Jadi karena ini begini, masing-masing harus menguasai diri. Kita nggak bisa menolong teman kita, saudara kita, anak kita pun tidak bisa. Jadi hanya dengan doa. Ini ya, takutlah dengan hari yang tidak bisa menolong seseorang atas orang lain sedikit pun. Tadi sudah saya bacakan. Inilah hari ini sebenarnya ditakutkan. Ini sudah terjadi sama kita. Kita ingin anak kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang soleh, tapi hasilnya kita nggak tahu, nanti itu urusan Allah. Kita cuma bisa doa, usaha. Sini aja. Nah, ini kita ambil satu ke sini. Jadi ini orangnya, ini matanya. Ini kan hadapnya. Kalau yang ini, dia mengikuti Al-Quran, hidupnya penuh cinta karena Allah. Sandarannya Al-Quran. Cinta sesama, berlaku baik dengan sesama, berlaku baik karena Allah. Ini dalam ibadah, dalam cintanya kepada Allah, ini juga dengan sesama begitu. Inilah sifat-sifat Al-Mahdi. Kalau ini urusan dunia, cinta ya, cintanya cinta dunia. Kalau memberi, pamrih. Tidak suka dengan sampaikan petunjuk. Ada rasa enggan. Atau penyakit hati. Ada kemarahan, kebencian, ada ingin menampakkan seperti itu. Ini dia. Ini Dajjal. Jadi dalam diri seseorang, mana yang lebih menonjol dirasakan? Kita nggak bisa melihat orang lain. Masing-masing melihat dirinya untuk keselamatan dirinya. Kecuali orang-orang yang memang Allah anugerahi, orang-orang yang Allah pilih untuk bisa melihat, itu mungkin. Tapi kebanyakan ini tidak bisa, hanya untuk melihat dirinya sendiri. Paham nih ya? Jadi yang kita lihat Dajjal atau Al-Mahdi dalam diri itu dalam bentuk sifat. Ini yang utama. Ya, dalam bentuk sifat. Nanti kita melihat imamnya, Imam Mahdinya, itu baru wujud.
Nah, tapi kalau dajjalnya ini karena dia iblis, nggak bisa dilihat dengan mata. Paham nih? Ya. Nah, jadi inilah yang harus dikenal atau dipahamkan oleh setiap pribadi kita. Ya. Sehingga kita bisa menyadari, oh saya ternyata masih ada penyakit hati, masih marah, masih emosi, masih apa itu. Jadi sehingga bisa menyadari, sehingga sifat Al-Mahdinya lebih banyak. Paham nih ya? Alhamdulillah. Memang karena kita ini di akhir zaman inilah, satu sama lain kita udah saling ini, jadi masing-masing ini memang nafsi-nafsi sekarang nih. Jadi kalau kita segini kan, misalnya masih ada rasa kasih sayang sama anak, sama suami, sama apa, ini karena kehidupan ini, karena masih ada jasad ini ya. Nanti kalau udah kita terpisah itu semua, itu udah beda rasanya, nggak rasa seperti ini lagi, beda rasanya. Kita kan bayangkan sampai nanti dia akan ini, enggak seperti itu, beda rasanya nanti. Maka yang perlu kita persiapkan adalah untuk diri kita sendiri. Makanya kalau berdoa kan suruh berdoa untuk diri sendiri dulu, baru untuk orang lain. Nah, karena orang lain nggak akan bisa menolong kita kalau kita nggak ada modalnya. Contoh, orang yang bagaimanapun dia hebatnya, nggak bisa menolong orang tuanya yang memang nggak punya dasar, nggak ada punya keimanan. Ya, walaupun anak soleh, kalau orang tuanya musyrik, orang tuanya di luar melanggar Allah. Kalau ada keimanan itu ya kecuali yang Allah kehendaki, kita nggak tahu ya. Tapi intinya seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita sendiri. Nggak mungkin kita menolong kalau kita nggak bisa, belum tertolong. Jadi kita harus tertolong dulu, baru kita bisa menolong. Ya, jelas. Ya, ya. Namanya soleh, dia kan baik. Baik itu menurut bukan kacamata kita. Kalau kita mungkin udah disuruh mau, udah baik kan. Tapi bagaimana ketaatan dia kepada Allah, kesadaran dia kepada Allah, dia mengenal dirinya, mengenal Allah. Ada kemunafikan nggak dalam hatinya. Ini yang dikatakan baik, yang memang kan bersih itu semua. Tidak ada noda-noda nih. Jadi untuk membersihkan ini, yang kemarin itu saya udah menggambarkan yang begini. Titik. Ini kalau dilihat tiga, 4, 5, 6, 7. Ini kan udah pernah saya gambar kemarin. Jadi di sini kalau ada cahaya dari ini kan pesan dari ruh, bisa sampai kepada jiwa kita ini. Ini ada terhubung semuanya, sehingga cahayanya sampai, sehingga orangnya mampu mengetahui apa kata hatinya. Ini mudah mungkin lebih dibilang kata hatinya.
Jadi dia akan bekerja menurut kata hatinya. Nah, di sini seperti itulah. Nah, tapi kalau ada noda, di sini ada noda. Ini namanya simpul-simpul atau apa? Inilah yang masuk iblis. Nah, misalnya ada kemarahan, ada kebencian, ada ini dia kalau ini kan lurus, ini akan bengkok kayak ini, gini, seperti itu. Itulah ada iblis di situ bisa masuk. Ada simpul-simpul itu, nggak lurus lagi. Nah, itu di situ akan terjadi masalah, susah. Kenapa kita lebih senang tidur, bermain daripada dengan Al-Quran? Kenapa kita lebih senang memikirkan masalah dunia daripada mengingat Allah? Itu karena apa? Ada kusut-kusut di dalam kita ini. Jadi untuk mengurangi itu bagaimana? Kerjakanlah yang untuk dunia ini yang butuh. Lebih pada kebutuhan aja yang masalah dunia. Masalah untuk akhirat itu yang untuk mengingat Allah itu yang lebih banyak. Mungkin malam ini dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti yang kurang jelas boleh ditanya, ditulis lagi. Sama-sama semoga Allah yang akan memperjelas kepada kita. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.